Selamat malam teman-teman pecinta cerita horor di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Sarman akan membawakan sebuah kisah pengalaman horor saat melakukan perjalanan liburan ke tempat wisata Dieng. Kisah diambil dari akun Twitternya @ceritasetan. Berjudul asli, Perjalanan Mencekam Menuju Dieng. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Tak lupa, Kang Sarman ingin mengingatkan, kalian jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Jawa Tengah pertengahan 2021. Poppy adalah salah satu karyawan di sebuah perkantoran di Semarang. Awalnya, Poppy dan beberapa temannya mempunyai ide untuk liburan ke Dieng, karena banyak dari teman-teman Poppy yang belum pernah berlibur ke tempat tersebut. Rencana berangkat hari Sabtu jam 6 pagi. Tempat berkumpulnya di sebuah mes perempuan yang letaknya di dalam perumahan elit di daerah sana. Ya, bisa dipastikan, namanya juga di Indonesia, jam ngaret pun terjadi. Akhirnya mereka berangkat sekitar jam 8 pagi setelah molor 2 jam. Mereka berangkat menggunakan satu mobil dan sisanya naik motor berboncengan. Poppy memilih untuk berboncengan dengan temannya, dengan posisi jalan di belakang mobil dan diikuti 3 motor lainnya. Rute yang mereka pilih, Bandung, Temanggung, Wonosobo. Sekitar jam 11 siang, mereka sampai di daerah Parakan, Temanggung. Mereka berhenti sejenak karena salah satu motor ada yang bannya bocor. Mereka berhenti di minimarket untuk istirahat sambil membeli makanan. Tak lama setelah urusan motor dan perut selesai, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Karena menurut Poppy, mereka sudah terlalu kesiangan. Namun, ketika mereka mau melanjutkan perjalanan, mobil yang ditumpangi temannya tidak bisa di starter. Dan setelah dicek, ternyata masalah aki. Beruntungnya, di sebelah minimarket ada bengkel servis aki. Patungan aja yuk buat beli aki baru, daripada nunggu di servis, kelamaan kita nanti, ucap Poppy kepada semua teman-temannya. Mereka pun setuju dengan saran Poppy dan segera mengeluarkan beberapa lembar uang untuk dibelikan aki baru. Ya wajar kalau mobilnya rewel, yang punya mobil saja orangnya jorok. Tuh lihat, dalemannya isinya sama semua, bisik salah satu teman Poppy. 2 kejadian sudah mengawali perjalanan mereka. Apakah mereka akan tetap lanjut? Kebanyakan orang-orang yang tidak peka dengan sebuah pertanda, mereka akan mengabaikan. Seperti halnya Poppy dan rombongannya. Mereka tetap melanjutkan perjalanan ke Dieng dengan mengabaikan 2 pertanda barusan. Setelah memutuskan untuk beribadah sholat zuhur, Poppy dan yang lainnya kemudian melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Tapi baru saja mereka melaju tak seberapa jauh, tiba-tiba hujan deras kembali mengawali kesialan perjalanan mereka. Sementara Poppy, Dwi beserta teman yang mengendarai motor, mereka semua basah kuyup walaupun sudah memakai jas hujan sekalipun. Sesampainya di perbatasan Temanggung Wonosobo, mereka kembali berhenti sejenak, mengatur nafas dan memastikan kondisi teman yang lain. Poppy pun sempat memberitahu teman yang sedang menyetir mobil, kalau ke arah Wonosobo lurus aja, ikutin jalan besar, nggak usah aneh-aneh lewat jalan tembusan atau apalah itu, ucap Poppy kepada temannya yang menyetir mobil. Namun, apa yang sudah Poppy katakan, rupanya teman Poppy kurang percaya yang akhirnya ia memakai Google Maps. Tapi bukannya lebih cepat sampai, justru mereka kesasar masuk ke dalam pemukiman warga, yang dimana jalan itu jalan buntu. Mereka pun akhirnya putar balik dan kembali ke tempat semula, di jembatan perbatasan. Kondisi saat itu masih diguyur hujan deras, hingga Poppy dan teman lainnya yang bermotoran sampai menggigil kedinginan. Bukan tanpa sebab, karena kondisi di daerah itu sudah termasuk dalam dataran tinggi. Poppy memperkirakan kalau perjalanan yang mereka tempuh sudah hampir 2 jam. Mereka harus sudah sampai. Namun, hingga waktu menunjukkan pukul 3 sore, mereka tak kunjung sampai. Kok kayak masih jauh ya rasanya, batin Poppy saat itu. Sudah menjadi hal wajar dan lumrah kalau mereka merasa kesal karena kondisi yang lelah dan kedinginan. Dengan baju yang kotor dan basah sekalipun, semangat mereka tetap membara. Tepat pukul 4 sore, akhirnya mereka sampai di tujuan.
di tempat wisata Dieng. "Cari makan dulu ya, aku lapar," ucap Poppy kepada teman-temannya yang lain. Yang lain pun setuju dan memutuskan untuk mengganjal perut walaupun hanya dengan mie instan di warung terdekat. Setelah itu, karena sudah terlampau sore, mereka buru-buru ke tempat yang akan mereka tuju. Namun, sialnya, sesampainya di sana, rasa kecewa harus mereka dapati. Pasalnya, jam operasional tempat wisata untuk pengunjung sudah tutup. Tanpa pikir panjang, Poppy yang saat itu masih hafal dengan tempat wisata yang ada di sana, menyarankan untuk pergi ke Kawah Sikidang. Yang lain pun mengiyakan. Tepat pukul 5 sore, mereka sampai di Kawah Sikidang. Nggak banyak yang mereka lakukan di sana karena mengejar waktu. Mereka hanya mengabadikan momen kebersamaan dengan jepret-jepret sana-sini menggunakan ponsel masing-masing. Bersamaan dengan itu, kabut tebal mulai turun dan azan maghrib mulai berkumandang, memaksa Poppy dan rombongan untuk segera keluar dari area kawah. Ya, kalian juga pasti tahu, waktu itu waya surup, yaitu waktu pergantian siang dan malam, di mana jin dan setan mulai menunjukkan eksistensinya. Tapi mereka lupa akan hal itu. Saat itu juga mereka melanjutkan perjalanan balik pulang. "Pop, gantiannya, kamu yang ikut mobil, aku nebeng di motor," ucap salah satu teman Poppy, meminta Poppy untuk bergantian tempat. Ibarat kata, pucuk dicinta ulam pun tiba. Poppy pun mengiyakan. Akhirnya bisa senderan, batin Poppy bahagia. Mereka memilih rute yang berbeda dari sebelumnya, via Bawang Batang, kemudian Semarang melalui Pantura. Biar lebih cepat, pikir Poppy. Selama perjalanan, teman-teman Poppy bernyanyi dan ketawa nggak jelas. Sampai salah satu teman Poppy yang bernyanyi itu membuka jendela mobil dan berteriak mengajak teman yang naik motor untuk ikut bernyanyi. "Hei, ayo ikut nyanyi bersama-sama," teriaknya. Di samping itu, mereka melewati jalanan yang sepi dan tanpa penerangan kecuali dari kendaraan mereka. Dan parahnya, kabut tebal mulai turun dan menutup jarak pandang mereka. Poppy kesal dan mulai memarahi teman yang ribut itu. Sampai Ardian yang saat itu sedang menyetir pun memarahi karena sudah merasakan kalau malam itu sudah tidak beres. Tapi namanya juga orang ngeyel. Orang yang ribut tadi tetap saja tidak mengindahkan peringatan dan melanjutkan teriakannya. Selama di perjalanan, Poppy benar-benar merasa bad mood parah dan kesal sekali. Ya, karena ulah teman-temannya yang berteriak kencang serta sambil bernyanyi-nyanyi. Hingga tanpa tadang eling-eling, Ardian yang sedang menyetir pun tiba-tiba menghentikan kendaraannya, membuat mereka semua yang ada di dalam mobil terkejut. Itu apa putih-putih?" ucap Ardian sambil menunjuk. Sontak, Poppy pun langsung melirik ke arah yang ditunjuk Ardian. Dan Poppy pun membenarkan kalau ia juga melihat ada sosok putih terbang. Tak lama kemudian, satu motor menutup jalan. "Berhenti dulu sebentar, ini remnya belum," katanya. Bertepatan dengan itu, Poppy yang ingat betul dengan lokasinya kalau posisi mereka ada di daerah Bawang. "Kalian yang tahu pasti ngerti daerah ini. Kalau di sini itu gelap gulita dan hanya ada udan pinus yang lebat. Jalanannya pun turunan terus." Saat itu mereka berhenti untuk memperbaiki motor. Tak lama setelah dirasa sudah beres dan aman, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Suasana benar-benar mencekam. Firasat Poppy dan beberapa teman yang lain pun yakin bakal ada kejadian lagi. Sedangkan dua teman Poppy yang entah kesambat apa, mereka justru tidak bisa mengerti situasi dan terus bercanda. Padahal nggak lucu, desis Poppy lagi, kali ini lebih kesal. Di perjalanan, mereka mengalami kejadian aneh lagi. Iya, aneh lagi pokoknya. Tiba-tiba, spion mobil berkali-kali membuka tutup sendiri. Dan salah satu teman Poppy yang duduk di depan pun seketika mengejutkan seisi mobil. "Loh, itu siapa yang ikut duduk di belakang?" ucapnya enteng banget. "Ikut duduk di belakang?" batin Poppy. Saat itu jelas-jelas Poppy tidak melihat apa yang dimaksud sama Vio. Poppy yakin kalau yang duduk di belakang itu hanya dia dan satu temannya. "Nggak ada orang ketiga tuh," kata Poppy.
Mereka masih mencoba untuk positive thinking dan tidak takut. Padahal serem banget. Sampai akhirnya mereka sampai di SPBU Bawang. Mereka berhenti dan mampir untuk sholat maghrib sekalian istirahat. Poppy dan yang lainnya mencoba mengecek semua teman-temannya, berharap tidak ada yang tertinggal. Kok kurang satu motor? Celetuk Poppy. Lah iya, si Rita sama Dwi kemana? Sahut Vio. Mereka benar-benar tidak tahu kemana Rista dan Dwi berada. Seingat Poppy, mereka berdua selama perjalanan masih berada di belakang mobilnya. Tapi setelah mereka berhenti di SPBU, nyatanya mereka terpisah. Tanpa perintah, Poppy dan yang lainnya menghubungi ponsel Rista dan Dwi. Bersyukurnya, Rita dan Dwi segera merespon dan mengirim lokasi tempat mereka tersesat. Dan betapa terkejutnya Poppy dan yang lain kalau lokasi atau posisi Rita dan Dwi ternyata sudah berada di daerah Limpung. Aneh banget deh ini, jaraknya kan jauh banget. Mana mungkin juga bisa sampai sana? Bahkan belum ada 15 menit loh. Poppy mulai panik. Yakin ini udah gak wajar. Mesti ada apa-apa, jauh banget loh. Gak mungkin. Celetuk Ardian yang juga ikut panik. Ardian adalah salah satu teman Poppy yang orangnya lebih paham dengan hal mistis. Mereka kemudian memutuskan untuk mengikuti lokasi yang dikirim Rista dan Dwi. Tapi aneh, mereka hanya berputar-putar dan tidak menemukan tempat yang mereka yakini adalah lokasi kedua temannya itu. Sementara ciri-ciri lokasi yang disebutkan Rista pun mereka juga tidak menemukan. Benar-benar aneh dan di luar nalar. Di samping mereka yang kebingungan, beberapa teman Poppy yang di dalam mobil juga ikut merasa aneh jika tempat yang mereka lalui melewati sebuah perkampungan yang gelap tanpa penerangan. Kayak kampung mati gitu ya, kata Vio. Dan yang paling menyeramkan, ketika melintasi jembatan, mereka melihat di pinggir jembatan ada seorang berbalut sarung yang sedang duduk bersebelahan dengan sesajen. Tapi anehnya, Poppy dan Ardian tidak melihat hal itu. Tak lama kemudian, mereka akhirnya berhenti di kantor kepala desa. Di sana, mereka memutuskan untuk mencari secara berpencar, satu mobil dan satu motor. Tapi tetap nihil. Justru mereka bertemu dengan seseorang bapak-bapak di sebuah rumah tusuk sate yang jalannya buntu. Mas, barusan juga ada 2 anak naik motor berhenti di sini. Mereka aku tanyain malah kayak orang bingung. Setelah mendapat informasi dari bapak tersebut, Poppy menarik kesimpulan. Iya, kita semua disasarin. Akhirnya, mereka putar balik ke tempat kumpul dan segera menghubungi Rista dan Dwi kembali. Namun, setelah mencoba berkali-kali, panggilan hanya memanggil. Sudah, nggak usah panik dulu. Kita tunggu di sini saja, terus kirim lokasi ke WA-nya Rista dan Dwi. Ardian memberi saran sekaligus mencoba mencairkan suasana. Dan anehnya, tak sampai 15 menit, Rista dan Dwi sampai di tempat mereka berkumpul. Saat itu juga, Rista langsung masuk ke mobil setelah memuntahkan cairan. Di dalam mobil, Rista menangis kejar. Dia seakan ketakutan, tampak seperti orang linglung. Berkali-kali Rista bilang kalau di belakangnya ada sosok besar, yang artinya ada di posisi Poppy sedang duduk di jok belakang. Tanpa berlama-lama, mereka kemudian bergegas pulang sembari menenangkan Rista di dalam mobil. Di sepanjang perjalanan, Rista tak henti-hentinya menangis. Dia masih sesekali menengok ke belakang. Sampai di SPBU sebelum masuk ke Asroban, mereka berhenti. Masih mencoba untuk menenangkan Rista yang masih panik dan menangis. Bukannya tenang, Rista justru semakin histeris. Seolah dia diganggu oleh sosok di belakangnya. Poppy pun masih terus mencoba membacakan doa-doa yang dia hafal. Tapi setiap Poppy membisikkan doa di telinganya, Rista berkali-kali menengok ke belakang sambil menangis. Sampai pada lantunan doa yang keberapa kali, tubuh Poppy mendadak gemetar hebat ketika memeluk Rista. Seperti ada energi lain yang membuat tubuh Poppy demikian. Baca istighfar saja aku sampai susah, saking gemeternya, ucap Poppy. Poppy masih berusaha untuk tetap tenang sambil membacaan doa sebisanya. Dan karena Poppy merasa gak kuat, Poppy sebentar menjauh dari Rista. Aneh, pas aku ngejauh dari Rista, tubuhku malah biasa saja, gak gemetar lagi. Lanjutnya, Rista pun meronta dan teriak kalau mau keluar dari mobil. Tapi Poppy masih bisa mencegahnya. Karena sudah buntu,
Poppy dan yang lain memutuskan untuk membawa Rista ke tempat orang pintar atau praktisi spiritual setelah mendapat kabar dari temannya yang ada di daerah Patang. Poppy dan beberapa temannya memilih untuk menunggu di SPBU. Sedangkan Ardian, Rista, dan Vio, mereka yang akan ke tempat orang pintar tersebut. Nggak lama, mereka akhirnya kembali. Poppy masih tetap di sebelah Rista untuk menenangkan dan membacakan doa untuk Rista. Sampai pada keanehan yang berikutnya. Setiap Rista dibisikkan doa, dia selalu menghindar. "Rista, cepat banyak ucap istighfar," kata Vio. Dan Rista ini cuma mengangguk. "Buruan ucapin istighfar," kata Vio lagi kesal. Rista malah bicara nggak jelas, sambil senyum. Yang itu bukan Rista banget, pikir Poppy. Setelah dirasa cukup istirahat, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan ternyata perjalanan mereka masih tetap dipersulit. Benar-benar dipersulit. Salah satu ban mobil milik temannya bocor lagi. "Pada pulang duluan saja, kasihan Rista. Aku cari tempat tambal ban dulu, habis itu nyusul," kata Ardian. Frustasi dan sempat debat panjang. Tiba-tiba Rista teriak kencang yang membuat seisi dalam mobil terkejut dan diam. "Nggak ada kayak gitu, berangkat bareng, ya pulang bareng," sahut Rista sambil berteriak. "Oh, oke, aku pikir dia udah baikan, jadi kita turuti saja," batin Poppy. Setelah mengalami suasana mencekam dan banyak drama, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Poppy dan yang lainnya karena kelelahan akhirnya tidur kecuali teman yang menyopir. Di situ Rista mulai aneh. Dia mulai manja ke Poppy. Namun Poppy tak menggubris karena memang kelelahan. Tepat pukul 2 dini hari, mereka baru sampai di mes dan lanjut beristirahat. Keesokan harinya, di Minggu pagi, Poppy mengira kalau semua sudah kembali normal. Ternyata dugaannya salah. Rista berubah seperti semalam. Dia itu orangnya nyeblak dan ribut, tapi sekarang dia kalem dan bahasanya halus. Bahkan dia yang biasanya manggil aku Cuk malah nyebut nama panggilanku dengan lengkap, dan suaranya begitu lembut banget, dan itu bukan dia banget. Terus tiba-tiba dia bisikin aku kayak gini, "Poppy, orangnya masuk kamar depan, tidur sama Mbak Yul, teman sekantor yang mereka ada di depan," kata Rizka sambil tertawa. "Riz, kamu lihat orangnya sehari berapa kali?" tanya Poppy. 3 kali, di kamar Mbak Yul, di atas balkon, sama tadi ngikutin cari makan," jawab Rizka dengan entengnya. Setelah itu, Poppy dan Vio saling cat dan lirik-lirikan. Kebetulan mereka sama-sama tidur di atas ranjang yang sama. Jadi, sekamar mereka berempat dengan 2 ranjang tingkat. Sementara para lelaki pada ikut ngumpul untuk memecahkan masalah Rista. Waktu itu, Rista semakin aneh, manja dan usil. Poppy pun tak luput dari keusilannya. Mereka menjaga Rista hingga subuh menjelang, dan selama itu pula banyak sekali gangguan. Mes tempat mereka tinggal, termasuk tempat angker, dan mereka juga sudah pernah diganggu oleh penunggu di sana. Ditambah dengan aura Rista yang semakin mengundang mereka yang lain, jadi semakin ribut. Mereka duduk melingkar di depan pintu sambil mengingat-ingat kejadian dan kronologi kemarin malam. Tepatnya sebelum kejadian Rizka dan Dwi terpisah. Sekarang kita balik sedikit ke alur di mana Rista dan Dwi tersesat. Malam itu setelah diguyur hujan, Rista dan Dwi sedang berboncengan, masih mengikuti kendaraan temannya dari belakang. Kebetulan posisi mereka ada di paling belakang. Sementara motor yang lain sudah nggak terlihat lagi. Mereka pikir mungkin yang lain ada di belakangnya. Tapi setelah beberapa puluh meter mereka melaju, tak ada satupun kendaraan yang menyalip dari belakang. Rista dan Dwi mulai cemas. Walaupun mereka bisa mengandalkan Google Maps, tapi tidak bisa dipungkiri kalau mereka berdua tidak bisa membaca maps. Sampai suatu ketika, masih dalam perjalanan mengekor mobil di depannya, tiba-tiba Rista mendengar suara orang berteriak. Sontak membuat Rizka menoleh dan mencari sumber suara. Tapi
sekalipun ia tidak mendapati ada seseorang di sudut manapun. Untuk kedua kalinya, Rista mendengar suara teriakan. Dan kali ini sumbernya tepat di atas kepalanya. Refleks, Rista menoleh ke atas. Dan apa yang terjadi? Dengan jelas, Rista melihat sosok hitam besar dengan mata merah sedang melayang di atas kepalanya. Rista berteriak kencang karena mendadak telinganya kesakitan setelah melihat penampakan tersebut. Bahkan, Dwi pun yang sedang menyetir motor berkali-kali menanyakan kepada Rista apa yang terjadi. Tapi, Rista justru semakin teriak histeris. Sampai Dwi menghentikan motornya, mencoba untuk menenangkan Rista. Tanpa sadar, mereka kehilangan kendaraan yang ada di depannya tadi. Mereka panik dan cemas. Akhirnya mereka mencoba untuk menunggu sebentar. Namun setelah beberapa saat mereka menunggu, tak satu pun kendaraan yang melintas, membuat mereka berdua tambah kalut. Hingga tak lama pesan WA masuk. Isi dari pesan itu menanyakan posisi Rista dan Dwi. Mereka segera mengirim lokasinya. Detik, menit, jam berlalu. Tak ada satupun temannya yang menyusul. Mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Sampai mereka memasuki sebuah pemukiman. Mereka berhenti tepat di rumah paling ujung. Di sana, Rista melihat ada seorang bapak-bapak. Rista pun berinisiatif untuk menanyakan lokasi yang mereka datangi. Namun, baru saja ia turun dari motor dan hendak bertanya, satu sapuan angin tiba-tiba saja menerpa wajahnya. Hal itu membuat Rista limbung dan hampir terjatuh kalau saja Dwi tidak cepat merangkulnya. Mau kemana kamu, Riz? Kok malah jalan sendiri kayak orang linglung? Ucap Dwi seketika menyadarkan Rista. Keterkejutan tak sampai di situ saja. Rista yang saat itu baru tersadar, tak menyadari bahwa apa yang ia lihat beberapa detik yang lalu lenyap. Tak ada siapapun kecuali mereka berdua. Hanya ada pemukiman warga yang tampak sepi tanpa penerangan, seperti kampung mati. Nyalinya mulai menciut dan buru-buru segera meninggalkan tempat itu. Hingga tak seberapa lama, ketika mereka berhasil keluar dan mendapati jalan besar, begitu terkejutnya mereka berdua setelah tahu kalau posisi mereka ada di daerah Limpung, yang artinya jaraknya lumayan jauh dari posisi Poppy berada. Sempat terkendala sinyal, Rista dan Dwi tidak dapat menghubungi yang lainnya. Namun tak lama, beberapa pesan WA masuk berisi lokasi teman-temannya yang berada. Tanpa menunggu lama, Rista dan Dwi segera meluncur ke tempat yang dituju. Balik lagi ke cerita saat ini. Kita kemarin itu nggak lihat kalau kalian belok ke SPBU, jadi aku sama Dwi lurus saja ngikutin mobil yang di depan. Iya, aku kira itu kalian. Dan nggak tahu kenapa, aku tuh denger kayak ada orang yang berteriak. Terus aku noleh ke atas. Tiba-tiba telingaku sakit banget dan aku nangis di jalan. Rista mulai bercerita. Nah, iya Pop, aku juga nggak lihat kalau kalian belok ke SPBU. Dan aku juga kaget, kok tiba-tiba Rista ini nangis. Iya, aku terus berhenti dulu di situ. Sambung Dwi juga membenarkan. Hingga subuh, mereka pun belum juga menemukan titik terang. Akhirnya, para lelaki pulang karena harus bekerja. Tepat hari itu, Poppy, Vio, Dwi, dan Ardian pergi ke Batang dengan niat untuk mencari kejanggalan yang membuat Rista dan Dwi kesasar. Tapi anehnya, semua riwayat Sherlock di WA seketika mereka klik, tidak muncul di Google Maps. Dan untungnya, Adrian masih sedikit hafal jalan, jadi mereka tetap meluncur. Ketika mereka mengikuti jalan atau reka adegan, mereka tampak terkejut karena lokasinya benar-benar berbeda, terutama Dwi yang saat itu juga ikut. Kok aneh, beda banget. Kemarin aku lewat jalan sini halus banget kayak jalan baru. Siapa yang gak nafsu ngebut coba? Terus ini garis jalannya kuning. Sumpah, beda banget jalannya, gak ada lubang seperti ini, kata Dwi yang begitu panik. Aneh kamu, Wi, kan jalannya emang kayak gini, ngarang aja kamu, jawab Poppy gak sependapat. Sesampainya mereka di SPBU, tempat mereka menunggu yang lain, Dwi kembali terkejut dengan apa yang ia lihat berbeda dengan semalam. Waktu itu aku sama Rista menunggu di tempat keluar SPBU, sebelahnya ada Alfamart, terus gak ada kampung kayak gini, cuma ada masjid dan gelap banget, beda sama ini. Aku nungguin tapi kok yang lewat mobil merah semua dan gak ada kendaraan lainnya.
Dwi masih panik. Karena waktu sudah hampir maghrib, mereka langsung menuju ke rumah teman kantor yang kebetulan sedang izin ada keperluan. Rumahnya pelosok dan mereka hanya melewati sawah dan hutan. Sesampainya di sana, baru saja kaki menginjakan tanah pekarangan. Tiba-tiba, salah satu teman Poppy yang saat itu bersama Rista di mes menghubungi Poppy. "Pop, cepetan pulang. Ini Rista kumat lagi." Tanpa perintah lagi, mereka buru-buru berpamitan dan segera menyusul Rista di mes. Dan ternyata, perjalanan balik mereka kurang mulus. Mereka terlalu baik untuk tidak diganggu oleh penunggu jalan. Keempatnya jelas-jelas melihat ada penampakan aneh. Ada seorang sedang menaiki kendaraan bermotor keluaran lawas. Jika diperhatikan lagi, di tahun sekarang sudah nggak ada dan katanya, memang sosok itu sering menampakkan diri. Mereka pasrah dan berharap-harap cemas. Harapan mereka semoga selamat sampai tujuan. Setelah menempuh perjalanan tak seberapa lama, sampailah mereka di jalan raya yang ternyata itu adalah jalur truk alas roban. Sesampainya di mes, mereka memutuskan untuk mengumpulkan semua rombongan yang kemarin ikut ke Dieng. Tujuannya untuk membahas jalan keluarnya, dan mereka sepakat untuk bermalam di mes sementara. Karena kebetulan besoknya tanggal merah dan mereka tidur di ruang tamu lesehan. Rista masih sama, dia bukan Rista. Suasana mes benar-benar dirasa tidak enak, ditambah lagi penghuni mes semakin eksis. Setelahnya, mereka sepakat untuk membawa Rista pulang ke rumahnya. Waktu itu tanggal 1, hari ulang tahunku, yang jadi hari terburuk karena capek batin, kurang tidur, dan ngerasa tertekan sama gangguan ini, kata Poppy. Dengan banyak pertimbangan dan diskusi, mereka semua sepakat untuk membawa Rista pulang ke rumah. Dengan harapan, mungkin orang tuanya bisa membantu dan tahu akar permasalahan ini. Mereka berenam, Poppy, Ardian, Vio, Dwi, Rista, dan Kusuma, pergi ke rumah Rista di tengah malam. Di mobil, Rista menangis dan marah karena dia nggak mau diajak pulang. Rista yakin kalau dia itu sehat dan marah karena dianggap aneh. Dan akhirnya Poppy menjelaskan perlahan. "Riz, kita nggak mungkin kayak gini kalau tingkahmu normal. Tapi kamu beda, auramu juga beda, senyumnya beda, dan bahasamu juga bukan kamu.